Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, sehat selalu, dan bahagia. Kembali lagi bersama Ibu Neni, kali ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 3 semester 2 kurikulum 2013 pelajaran 12 yaitu submateri kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak masih ingat tidak ada berapa sih jumlah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui? Ya, betul. Semuanya ada 25. Mari kita mengingat kembali dengan nada berikut. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya, itu semuanya adalah jumlah nabi dan rasul Allah yang wajib kita ketahui. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak, pertama yang akan kita pelajari adalah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang sekarang kita kenal dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur yang ahli dalam memahat patung yang kemudian patung tersebut dijadikan sesembahan masyarakat di Babilonia dan termasuk ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Nah, kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya, namun sayang sekali, padahal hidupnya makmur, negerinya kaya, tapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri memiliki anak bernama Ismail dari istrinya Siti Hajar dan Ishak dari istrinya bernama Siti Sarah. Menurut sebuah riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Lalu apa hubungannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Anak-anak, karena pada zamannya Raja Namrud, negeri Babilonia menyembah patung, bahkan ada yang menyembah matahari, dan pada saat itu Raja Namrud tidak menyukai anak laki-laki karena ada petunjuk dari mimpinya yang ia percayai bahwa mimpi itu benar, bahwa kekuasaannya akan direnggut oleh seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, ibu dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan Nabi Ibrahim di sebuah gua. Nah, setelah remaja, Nabi Ibrahim diperbolehkan keluar dari gua. Nabi Ibrahim melihat orang-orang yang masih saja menyembah patung-patung. Kemudian ada pula yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim karena kepintarannya dan rasa ingin tahunya, ia mencari siapa sih Tuhan yang sebenarnya.
Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, ia berkata, "Wah, inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, ia pun berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala melihat matahari terbit, ia pun berkata, "Wah, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Nah, anak-anak, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Karena apa? Allah menganugerahkan keyakinan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima Rob sebagai Tuhan yang sebenarnya. Nah, bagaimana atas permintaan Nabi Ibrahim ini? Allah pun menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan 4 ekor burung. Yang sebelumnya 4 ekor burung ini sudah dimatikan, disimpan di 4 bukit yang berbeda. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menyimpan burung yang sudah dalam keadaan mati, disimpan di bukit yang berbeda, kemudian Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Seketika burung yang sudah dalam keadaan mati tersebut hidup kembali dari 4 bukit yang berbeda tersebut. Masya Allah, inilah ya anak-anak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa Allah lah sebenar-benarnya Tuhan kita semua. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah yakin dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai anak Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda dengan ayahnya, yang mana ayahnya menyembah patung-patung, lebih percaya kepada patung-patung yang ia buat sendiri, tapi tidak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai anaknya menentang. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap menghormati orang tuanya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim akan menunjukkan kelemahan patung kepada Raja Namrud dan masyarakatnya. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka akan pergi meninggalkan negerinya sampai negerinya itu kosong, tak ada siapapun. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Namun, hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan oleh Nabi Ibrahim di leher patung yang paling besar tadi. Nah, inilah keberanian dan kepandaian yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di jalan kebenaran untuk membuktikan siapa sih Tuhan yang sebenarnya yang harus orang-orang percayai. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka hancur
Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya membuktikan bahwa dialah yang menghancurkan patung-patung kecil itu?" Kemudian Raja Namrud berkata, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu? Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Kata Nabi Ibrahim. Nah, mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang menyaksikan banyak yang sadar bahwa selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tapi melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Akhirnya Raja Namrud murka dan ingin melukai Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengumpulkan kayu bakar dan Nabi Ibrahim alaihissalam diikat lalu dilempar dengan alat pelontar yang membara. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin Allah SWT tak akan membiarkannya. Allah SWT pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Nah, kekuasaan Allah ditunjukkan kembali setelah api padam. Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Nah, inilah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempan dibakar, tidak terasa panasnya api. Tentunya ini karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, keteladanan beliau yang patut kita contoh, yaitu yang pertama rasa ingin tahu dengan belajar, kemudian sikap berani dalam kebenaran, kebaikan, dan menghormati orang tua atau guru. Meladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat video berikut ini. Waalaikumsalam, Mona. Kamu lagi baca buku apa? Saya lagi baca buku Kisah Para Nabi. Iya, Ajeng. Kenapa mau ngasih bukunya? Iya, Ajeng, saya masih belum paham sama hukum wajib matematika. Saya belajar sama kamu, boleh ya? Tentu, Mona. Kamu belajar di mana? Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.